Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfiani dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Prodi PGSD NIM 20200015320. Nah, kita akan membahas mengenai hardware yang merupakan salah satu komponen yang sangat mendukung dalam kinerja sistem komputer. What are we going to learn? Apa yang akan kita pelajari? Nah, mengenai hardware ini, kita akan mempelajari apa itu hardware, bagaimana pengelompokan hardware, dan apa saja komponen hardware. Yang pertama adalah pengertian hardware. Menurut Sutono tahun 2014, hardware atau perangkat keras komputer adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer. Biasanya, perangkat-perangkat ini dirakit dan sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah casing komputer dan sebagian lain berada di luar casing. Ada pula menurut Setianingrum dan Prabowo tahun 2019, hardware merupakan sebuah perangkat komputer yang dapat dilihat dan diraba oleh manusia. Hardware komputer dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu perangkat masukan, perangkat pemproses atau pengolahan data, pengeluaran, dan penyimpanan data. Menurut Zorn 2020, jenis hardware umumnya dikelompokkan berdasarkan fungsi setiap hardware. Yang pertama adalah input device, yang kedua process device, yang ketiga output device, dan yang keempat storage device. Pengelompokan hardware yang pertama adalah input device, atau perangkat input dan masukan. Berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, video, maupun audio ke komputer. Contohnya keyboard, mouse, mikrofon, webcam, joystick, dan lain-lain. Yang kedua, process device atau perangkat prosesi, berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang ketiga, ada output device, yaitu perangkat output atau keluaran. Berfungsi untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Untuk data tersebut berasal dari hardware input setelah hardware proses. Contohnya speaker, monitor, dan printer. Dan yang keempat adalah storage device atau perangkat untuk menyimpan. Berfungsi sebagai media penyimpanan, berguna untuk menyimpan data-data komputer. Contoh, hardware, floppy disk, CD atau DVD, dan flash disk. Setelah kita membahas tentang pengertian hardware dan pengelompokan hardware, sekarang kita akan membahas tentang komponen hardware. Yang pertama adalah motherboard. Fungsinya menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Yang kedua, prosesor merupakan otak sentral dari sebuah komputer yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Selanjutnya, kita kenal hard disk, yaitu media penyimpanan data permanen, jadi data tidak akan hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Kemudian, ada pun RAM, yaitu unit penyimpanan data tidak permanen. Artinya, data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Komponen hardware yang berikutnya adalah optical drive. Alat ini merupakan sebuah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk, DVD, atau CD. DVD atau CD ini merupakan benda berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Selanjutnya, floppy disk merupakan media pembaca untuk disket. Disket ini merupakan media penyimpanan data portable yang bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya, VGA card
berfungsi mengeluarkan output grafis atau berupa gambar untuk ditampilkan pada monitor. Dan yang berikutnya ada sound card, bagian yang mengkode data-data digital menjadi suara. Kita lanjutkan tentang komponen hardware. Yang berikutnya adalah keyboard, sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana dalam memasukkan data ke komputer. Selanjutnya ada mouse, yaitu sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor sehingga menjadi lebih interaktif. Kemudian monitor merupakan media tampilan gambar hasil output dari VGA card. Dan yang terakhir adalah printer. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk mencetak hasil kinerja dari komputer ke dalam media kertas. Thanks for your attention. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat bagi orang yang lebih banyak. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.